warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Abi Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Elma Haris Ratna Dewanti dari kelas 4A PAI. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul jenis evaluasi non-tes dalam penilaian pendidikan. Penilaian non-tes adalah prosedur yang dilakukan untuk menggambarkan karakteristik bisa berupa minat, bakat yang dimiliki oleh peserta tapi tanpa adanya ujian, tanpa menguji. Nah, di sini jenis evaluasi non-tes itu ada 3. Yang pertama yaitu observasi. Atau biasa disebut dengan pengamatan. Observasi ini merupakan alat untuk kita mengamati objek secara langsung, cermat, dan terencana. Jadi kita harus melakukannya secara langsung. Hal-hal yang harus kita lakukan ketika observasi yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan tingkah laku peserta didik atau hal yang akan kita observasi di situ. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan observasi dimanapun dan kapannya itu menyesuaikan. Karena menyesuaikan apa? Menyesuaikan tujuan. Kita melakukan observasi atau pengamatan ini bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan peserta didik atau untuk mengetahui hal-hal yang lainnya, maka kita harus menyesuaikan tujuan. Yang ketiga yaitu bisa di ruang kelas, lapangan bermain, di kafe, tempat praktek, dan lain-lain. Jadi tempat kita juga menyesuaikan sesuai dengan tujuan observasi sehingga tempatnya di situ. Nah, ada 3 istilah dalam observasi. Yang pertama yaitu observasi yang artinya kegiatan. Yang kedua, observer, pengamat atau orang yang melakukan observasi. Dan yang ketiga yaitu observi sebagai objek. Ketika kita melakukan pengamatan, nah itu objek dinamakan observi. Sekarang yaitu jenis evaluasi non-tes yang kedua yaitu berupa wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data, pencatatan data, informasi yang valid, dan pendapat dari narasumber atau orang yang mengetahui di bidangnya. Nah, wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung, baik itu tatap muka ataupun tidak. Dan informasi yang kita dapatkan itu bersumber dari narasumber atau orang yang ahli dalam bidangnya, sehingga informasi yang kita dapatkan atau data yang kita kumpulkan itu valid atau sesuai. Yang ketiga yaitu jenis evaluasi non-tes kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan teknik untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pertanyaan tertulis sehingga tertuju pada seseorang. Kenapa kita melakukan kuesioner? Karena kuesioner ini tertulis. Nah, ketika kita mengambil ini, karena alasannya yaitu objek yang kita ambil datanya itu orangnya banyak. Jadi peserta di situ itu banyak sehingga lebih mudah untuk melakukan evaluasi itu melalui kuesioner. Dan yang kedua yaitu jika kita melakukan tes wawancara, maka akan memperpanjang waktu. Nah, kuesioner ini akan mempersingkat waktu kita untuk melakukan evaluasi non-tes. Yang ketiga yaitu lebih baik tertulis daripada wawancara. Ya, karena tadi kalau wawancara itu akan membutuhkan waktu yang lama dengan orang yang banyak, mengeluarkan tenaga, waktu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kuesioner itu seringkali disebut dengan angket.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.